Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah wa biidznillah taala nastamir darsana fi kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Aqsamul Quran. Aqsam jam'u al-qasm, artinya sumpah. طيب أقسام القرآن يختلف الاستعداد النفسي عند الفرض في تقبله للحق وانقياده لنوره. Keadaan atau kesiapan jiwa untuk menerima hak atau kebenaran dan mengikutinya dan mengikuti cahaya kebenaran itu berbeda-beda. فالنفس الصافية التي لم تتدنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى وتفتح قلبها لشعائه ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. Jiwa yang bersih itu cepat menerima petunjuk, hatinya terbuka, terus kemudian cukup untuk memberikan arahan kepada jiwa-jiwa yang bersih itu hanya dengan isyarat. Amma nafsul lati ranat 'alaiha sahabatul jahl, adapun jiwa yang tertutup dengan kebodohan, wa ghasyiyatha dhulmatul batil, dan juga menutupinya kegelapan kebatilan, fala yahtazzu qalbuha illa bi matariqiz zajr, maka hatinya tidak bergetar kecuali dengan adanya pukulan, wa siyaghut ta'kid, dan juga bentuk-bentuk penguatan dalam bahasa, hatta yataza'za'a nakiruha, sehingga tergoyanglah lawan dari kebenaran, yaitu kejahilan, kebatilan yang ada dalam jiwanya. Wal qasmu fil khitabi min asalib at-ta'kid allati yatakhallaluha al-burhanul mufhim. Dan al-qasm, sumpah, fil khitab, dalam khitab, dalam penyampaian, min asalib at-ta'kid, dari bentuk-bentuk ta'kid, penguatan, allati yatakhallaluha al-burhanul mufhim, yang ada di antara petunjuk-petunjuk yang kuat, wal istidraju bil khasmi dan i'tiraf bima yujhidu, dan juga menjadikan lawan itu mengakui kebenaran. Ta'riful qasmi wa sighatuhu, pengertian qasam dan bentuknya. Apa itu qasam? Wal aqsamu jam'u qasam, jamak dari qasam, bi fathis sin, bimakna al-half wal yamin. Artinya qasam itu sumpah. Was-sighatu al-asliyah lil qasam ay yu'ta bil fi'li uqsimu aw ahlifu muta'addiyan bil ba'i dan muqsam bihi. Bentuk al-qasam itu ayyu'ta bil fi'l aqsimu atau ahlifu muta'addiyan bil ba, dan dia memberikan pengaruh dengan huruf ba ilal muqsam bihi, kepada yang dengannya dia bersumpah. Thumma ya'til muqsam alaih, kemudian setelah itu datang lafaz yang karenanya ia bersumpah. Wa huwa al-musamma bi jawabil qasam. Jadi muqsam alaih juga namanya jawab qasam. Jadi ada aqsimu, terus ba, kemudian muqsam bihi, misalnya aqsimu billahi, kemudian muqsam alaih atau jawab al-qasam, itu lafaz setelahnya. Wa qawlihi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut. Wa aqsamu fi'il, bi itu harf al-muta'addiyah yang menjadi penyambung, billahi dengan lafaz jalalah, muqsam bihi dengannya bersumpah, jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut, muqsam alaihi, mereka bersumpah Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang telah wafat atau mati. Baik, fa ajza'u sighatul qasmi thalathah, 3 ya, rukunnya. Al-fi'lu alladhi yata'adda bil ba, aqsimu tadi, wal muqsam bihi yaitu Allah, wal muqsam alaihi di sini la yab'atsu Allahu man yamut.
Walamma kana al-qasamu yakthuru fil kalam, karena banyak yang bersumpah, maka ikhtisara, maka dicukupkan, fasara atau diringkas, fasara fi'lul qasmi yuhdhafu, maka kata aksamunya dihapus, wa yaktafi bil ba, dan cukupkan dengan ba. Jadi aksamu billah, jadi billahi langsung. Tsumma uwidha 'anil ba bil waw, kemudian diganti dari ba menjadi waw fil asma' adh-dhahirah, dalam lafaz-lafaz yang zahir. Jadi wal laili idza yaghsha, wa bitta'i fil lafdzil jalalah, tallahi wa tallahi. Jadi tallahi itu ganti dari ba. Baik, afwan. Baik. Ganti dari ba. Waw ganti dari ba. Wa tallahi la akidanna asnamakum, Allah jadi muqsam bihi, la akidan asnamakum muqsam alaih. Wal qasmu wal yaminu wahidun, wa yu'rafu bi annahu rabtun nafsi bil imtina'i an syai'in aw al iqdami alaih bi ma'na mu'dham indal halif haqiqatan wa i'tiqadan. Wal qasam wal yamin wahid, qasam dan yamin itu wahid. Wa yu'rafu bi annahu rabtun nafsi bil imtina'i an syai'in aw al iqdam alaih, yaitu pengaitan terhadap jiwa untuk mencegah dari sesuatu atau melakukan sesuatu. Bima'na mu'azzami indal bima'na mu'azzam, dengan makna yang diagungkan, indal halif bagi orang yang bersumpah, haqiqatan baik itu secara hakikat atau i'tiqadan atau yang diyakini. Wa summiya al-halfu yaminan, dan half disebut yamin, ya annal arab, karena orang-orang Arab, kana ahaduhum ya'khudhu bi yamini sahibihi inda tahadduf, karena disebut half itu disebut yamin karena orang Arab kalau lagi bersumpah itu memegang tangan lawan bicaranya dengan tangan kanannya. Baik. Faidatul qasami fil Quran. Apa faidahnya? تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض. Kekhususan bahasa Arab itu adalah dari tajamnya ungkapan dan berbeda-bedanya asalib atau cara penyampaian, bitanawil aghrad, menurut bermacam-macamnya tujuan. Wadil mukhatabi halatun mukhtalifah, dan bagi orang yang diajak bicara itu mempunyai keadaan yang bermacam-macam. Hiyal musammatu fil ma'ani, yang disebut dalam makna-makna, bi adrubil khabar ats-tsalatsa, dengan bentuk-bentuk khabar yang tiga. Al-ibtida'i wat talabi wal inkari, ibtida'i, talabi, dan inkari. Faqad yakunul mukhatabu khalidh dhihni, bisa jadi al-mukhatab itu khalidh dhihni minal hukm, dia dalam keadaan netral dari sebuah hukum. Fayulqa ilaihi kalamu ghaflan 'an ta'kid, maka kalau orang yang lagi tidak ingkar, jadi netral, ghafil, maka kalamnya yang disampaikan pada dia cukup tanpa ada penguatan. Misalnya ada orang lagi santai, disampaikan bahwasanya Zaidun ja'a minal masjid, Zaid datang dari masjid, sudah akan menerima. Wa yusamma hadzal darb ibtidaiyan, nah bentuknya disebut ibtidai, bentuk kalimat tadi disebut ibtidai. Wa qad yakunu mutaraddidan fi thubutil hukmi wa adamihi, dan terkadang itu ragu antara hukum atau khabarnya itu atau kabarnya itu ada atau tidak ada, ragu. Fayuhsinu taqwiyata al-hukm, fayahsunu taqwiyatu al-hukmi lahu bimuakkad liyuzila taraddadahu wa yusamma hadha ad-darbu talabiyan. Nah, kalau yang diajak berbicara itu ragu-ragu, maka baiknya dikuatkan hukumnya dengan sesuatu yang dengan menguatkan, seperti benar-benar, inna atau lam at-taukid, disebut namanya darb inkari, namanya adalah darb inkari. Jadi al-khabar ibtidai tadi, kedua khabar
talabi, maaf, yusamma hadzal darb talabiyan. Wa qad yakunu munkiran, pertama netral, kemudian ragu-ragu, yang ketiga ingkar. Fayajibu ayyuakkada lahul kalam biqadri inkari quwwatan wa dha'fan. Maka wajib dikuatkan kalamnya dengan kadar ingkarnya quwwatan wa dha'fan, baik secara kuat maupun lemah. Wa yusamma hadzal darbu inkari, ini disebut ingkari. Dan Al-Quran intinya di sini di paragraf selanjutnya itu memberikan khitab kepada orang-orang yang netral, terus kemudian juga ada yang ragu-ragu, terus kemudian juga ada yang ingkar. Nah, dan qasam itu salah satu bentuk muakkadat allati tamkunu syai' fi an-nafs, tumakkinu syai'a fi an-nafs wa tuqawwih. Qad nazala al-Qur'an lin-nasi kaffatan wa waqafa an-nas minhum mawaqifa mutabayyana fa minhum asyak wa minhum munkar wa minhum akhas al-alud. Fal qasam fi kalami la yuzilu syukuk. Nah, faidahnya dari qasam ini adalah untuk menghilangkan keraguan, wa yuhbitu asy-syubuhat, menghilangkan syubhat, wa yuqimul hujjah, wa yu'akkidul akhbar, wa yuqarrirul hukma fi akmali surah. Jadi qasam itu ditujukan kepada mukhatab yang syak, ragu, atau mungkir atau ingkar. Al-muqsam bihi fil Quran. Tadi qasam itu rukun ada 3, yaitu lafaz qasam, kemudian al-muqsam bihi yang dengannya dia bersumpah, muqsam alaihi, karenanya ia bersumpah. Baik. Yaqsimullahu ta'ala bi nafsihi al-muqaddasah al-mawsu'ah bi sifati aw bi ayatihi al-mustalzimatu li dzati wa sifati. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya dan sifatnya, dan juga dengan ayat-ayat yang menunjukkan kepada zat dan sifatnya. Wa yaqsamu bi ba'dhi makhluqati dalilun ala annahu min 'azimi ayati. Dan sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagian makhluknya adalah petunjuk bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bahwasanya makhluk tersebut adalah ayat-ayat yang agung. Wa qad asamallahu ta'ala bi nafsihi fil Qur'an fi 7 mawadhi'. Dan Allah telah bersumpah dengan dirinya pada 7 tempat. Contohnya, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna ila akhirih. Kemudian wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian silakan dibaca yang ayat selanjutnya. Wasairul qasami fil Qur'an bi makhluqatihi subhanahu. Dan bentuk qasam yang lain Al-Qur'an dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, kemudian demi bulan, kemudian ila akhirih. Hadza huwa katsir fil Qur'an. Wallahu ay yahlifa bima syaa. Allah itu bersumpah dengan apa yang Ia mau. Amma halful ibad bi ghairillah fa huwa darbun minasyirk. Adapun bersumpahnya hamba selain dengan Allah, maka itu adalah bentuk syirikan. Fa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan man halafa, barang siapa bersumpah bi ghairillah, dengan selain lafaz Allah, faqad kafara asyraka, kata Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah kufur dan syirik. Wa inna maqsamallahu bi makhluqati li'annaha tadullu ala barihi. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya karena menunjukkan kepada yang menciptakannya. Wa huwa Allah ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, wa isyarati fadilatiha, dan juga memberikan isyarat kepada keutamaannya, wa manfaatiha, dan juga manfaatnya, li'atabiran nas biha, supaya manusia mengambil ibrah atau pelajaran. Baik. Al-anwa'ul qasam, jenis qasam, imma zahirun wa imma mudmar. Ada yang zahir lafadznya
zahir aqsimu dan juga mudmar tersembunyi. Fadh-dhahir huwa ma sarraha fihi bi fi'lil qasam wa sarraha fihi bil muqassam bihi. Nah, yaitu yang jelas fi'il qasam aqsimu dan juga mal-muqsam bihi, misalnya lafaz jalalahnya. Wa minhu ma hudhifa fihi fi'lul qasam kama huwa al-ghalib iktifa'an bil jar min al-ba wal wa wat ta. Dan juga ada juga yang dihapus dari fi'il qasamnya dan dicukupkan dengan ba atau waw atau ta. Baik. Kemudian waqad udkhilat la, ini menarik nih, dan terkadang dimasukkan la an-nafi' ala fi'lil qasam fi ba'd al-mawadhi, seperti la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lamah. Nah, kemudian maka apa ini maksudnya, ini ada la uqsimu bi hadzal balad misalnya juga. Faqila, maka dikatakan la fi mawdi'aini nafiyatun lil mahdhuf yunasibul maqam muqtadirun mathala. La fil mawdi'ain itu la nafiyah, la tidak. Li mahdhufi, untuk sesuatu yang dihapus. Yunasibul maqam, yang sesuai dengan siyak al-kalam. Wa taqdir mathalan, dan yang di mahdhuf itu contohnya la sihhata lima taz'umuna annahu la hisaba wa la iqab. La sihhata. Tsumma sta'nafa uqsimu bi yaumil qiyamah. Nah, yang dihapusnya la sihhata sampai wala iqab, kemudian uqsimu bi yaumil qiyamah. Kemudian waqila la, ada yang mengatakan lagi la di sini linafil qasam, untuk mendiamkan qasam, seolah mengatakan begini, la uqsimu alayka bidzalika al-yawm wa tilka an-nafs walakin as'aluka ghaira muqassim atahsibu. Aku tidak perlu, karena saking jelasnya, untuk bersumpah kepada kalian dengan hari tersebut. Ya, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa uqsimu bin nafsil lam wa tilkan nafs, dan juga jiwa tersebut. Walakin as'aluka ghairu muqassimin, dan aku menanya kepada kamu tanpa bersumpah. Ay atahsabu anna la najma'u 'idhamaka idza tafarraqta bil maut? Apakah kamu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangmu apabila telah terpisah, dia tafarraqat, terpisah bil maut, dengan mati. Baik. Kemudian yang kedua, al-qasm al-mudmar, wa huwa ma lam yusarrif fi bi fi'lil qasam, tidak disebutkan fi'il qasamnya. Wala bil muqsam bihi, dan juga tidak ada yang dengannya dia bersumpah. Wa inna ma tadullu alaihi lam al-mu'akkadah allati tadkhulu jawabil qasam ka qoulih ta'ala. Tapi adanya adalah lam yang mu'akkadah, yang masuk atas jawab qasam, seperti la tublawunna fi amwalikum, aslinya wallahi la tublawunna. Nah, jadi aksinya hilang, terus waktu jalahnya hilang. Ahwal al-muqsam alaihi. Al-muqsam alaihi yuradu bil qasam tawkiduhu wa tahqiquhu fala budda yakuna mimma yuhsinu dhalik. Nah, jadi al-muqsam alaihi itu maksudnya adalah yuradu bil qasam, yang dimaksud dari seorang bersumpah itu apa? Muqsam alaih. Taukiduhu wa tahqiquhu, baik itu penguatan atau pemantapan. Fala budda yakuna mimma yuhsanu fihi dzalik, maka harus yang tepat, yang baik. Seperti hal yang gaib, nah, maka bersumpah karena gaib, tidak terlihat. Wal khafiyah, dan juga hal-hal yang tersembunyi. Baik. Wa jawabul qasam. Nah, sekarang habis keadaan muqsam alaih. Wa jawabul qasam, na muqsam alaih, yuzkaru taratan, kadang disebut, wa huwa al-ghalib, kebanyakan, wa taratan yuhdhaf, seperti kalla, atau terkadang dihapus, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Itu kalla wallahi law ta'lamuna ilmal yaqin. Jawabnya apa? Wallahi apa? Nah, takdirnya misalnya lau ta'lamuna ma baina aydikum ilmal amri al-yaqin la fa'altum ma la yusafu minal khair. Sekiranya kamu mengetahui apa yang ada di hadapanmu
dengan yakin, maka kamu akan melakukan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Ya, apa yang dilakukannya? Kebaikan. Fahadfu jawabul qasam ka qawlihi. Nah, adapun hadf jawab qasam juga itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi' wal wat wal laili idza yas'al fi dzalika qasamul lidhi hijr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10, genap dan ganjil. Kemudian hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah dalam sumpah tadi ada tanda bagi orang yang berfikir? Fal murad bil qasam az-zaman al-mutadammin li mithli hadzal a'mal ahlun ay yaqsima ar-rabb azza wa jalla bihi fala yahtaj ila jawab. Nah, di sini ada yang mengatakan pendapat pertama, qasam itu adalah waktu yang tercakup pada wal fajr sampai idza yasr. Limithli hadzal a'mal, karena hal seperti ini ahlun ayyuqsimar rabb azza wa jalla, adalah memang Allah berhak untuk bersumpah dengannya, fala yahtaju ila jawab, maka enggak perlu jawab. Wakil al-jawab mahdhuf, dihapus. Pendapat yang kedua, la tu'adzabanna ya kufaru Makkah, wakil madhkur. Nah, jadi ini yang pertama dihapus, ya, jawab qasam itu terkadang dihapus. Jawab qasam itu ada yang disebutkan, ada yang dihapus, ada yang memang tidak ada. Yang tidak ada apa contohnya di sini? Yang wal fajri wa layalin 'ashr wa syafi' wal wat wa gayas, tak ada jawab qasamnya menurut pendapat yang ketiga. Menurut pendapat yang pertama, fala yahtaju ila jawab, wakil al-jawab mahdhuf untuk ayat ini. Jadi terkadang jawab al-qasam disebutkan, terkadang dihapus, terkadang ya memang tidak ada karena tidak perlu jawab qasam. Baik. Selanjutnya silahkan dibaca, ini hal-hal yang berkaitan dengan hilangkannya jawab al-qasam. Terus kemudian ini cukup panjang, kita lewati paragraf ketiga, keempat. Wa yuqsimullahu ta'ala ala usulil iman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas usul atau dasar-dasar keimanan seperti was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid. Ini jawab qasamnya. Kemudian selanjutnya nomor 5, wal qasam imma ala jumlah khabariyah wa huwa al-ghalib ka qoulihi ta'ala fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqq, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqq. Itu khabar, sesungguhnya ya Al-Quran adalah benar. Wa imma ala jumlah talabiyah fil ma'na, dan bisa jadi dalam jumlah talabiyah secara makna, fa wa rabbika alanas'alannahum ajma'in. Dan demi Tuhanmu akan kami tanya mereka semuanya. Baik, akan tanya mereka semua. Baik. Al-qasam wa syart. Al-qasam wa syart. يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم منهما qasaman kana aw syartan wa yaghni an jawabil akhar. Nah, jadi qasam sama syarat itu terkadang nyambung. Ya, ini lebih ke bahasa Arab dan memahami.
qasam dan syarat itu masuk antara satu ke yang lain. Fayakunul jawab dan mutaqaddim, maka jawab itu tergantung yang pertama. Qasaman kan atau syartan, baik itu qasam atau syarat. Wa yaghni an jawabil akhar, dan kalau sudah ada yang terdahulu maka yang lain tidak perlu dijawab. Fa in taqaddama al-qasamu ala syarti kana al-jawab bil qasami wa aghna an jawabi syart. Apabila syarat yang duluan maka yang itu ada jawab qasam. Jadi dalam bahasa Arab ada qasam jawab qasam, ada syarat jawab syarat. Nah di sini la illam tantahi la arjumannaka, wallahi la illam tantahi la arjumannaka, wallahi dihapus takdirnya, wallahi la illam tantahi. Mana la arjumannaka ini apakah jawab dari la in atau jawab dari wallahi yang muqaddar? Karena di sini terangkan itu jawab dari harf al-qasam, la arjumannaka. واللام الداخلة على شرط ليس بلام جواب القسم كالتي في مثل قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. Dan lam yang masuk atas syarat bukanlah dengan lam jawab qasam seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya begini. Lam yang masuk atas jawab syarat nanti di sini la in ukhriju la in. Nah, tadi sebelumnya la illam tantahi. Nah ini lam masuk pada syarat, itu bukanlah jawab qasam. Jadi wallahi adalah in, lamnya itu adalah bukanlah jawab syarat. Nah kalau ini baru jawab syarat, wa tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah la akidanna asnamakum, ya taknya muta'addiyah, harful muta'addi, Allahnya al-muqsam bihi, muqsam alaih, jawab qasamnya al-aqidan asnamakum. Nah dibahas lam yang masuk ala syarat seperti la illam tantahi la arjumannaka, la illam la i. Nah la in, la yang sebelum innya ya maksudnya itu beda dengan watallahi laqidanna asnamakum. Walakinna lam ad-dakhila ala adati syartil idzan, tapi ada lam yang masuk kepada adatu syarat untuk memberikan isyarat bahwasanya jawab setelahnya itu adalah untuk mabniun ala qasam qablaha la ala syarat. Wa tusamma lam al-mudhiyah wa tusamma kadzalik al-muti'ah lianna wata'at al-jawab lil qasam ay muhaddi'ah lahu. Namanya lam al-muti'ah karena dia itu wata'at, itu ada di tempat jawab qasam. Dengan contoh insyaallah paham. Nah kata la in ukhriju, nah lamnya bukan lam jawab syarat. Kan di situ ada yang mahdhuf, wallahi la in ukhriju. Nah lamnya bukan lam syarat, tapi lamnya adalah la yakhrujuna. Maaf, jawab qasamnya itu adalah la yakhrujuna ma'hum wa la in qutilu la yansurunahum. Lamnya jawab qasamnya bukan la in qutilu tapi la yansurunahum. Wa in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma yansurun. Wa aktsaru ma tadkhul lam al-muti' ala in asy-syartiyah, dan kebanyakan yang masuk pada lam muti'ah atas in asy-syartiyah, wa qad tadkhul ala ghairiha, dan kadang masuk atas lainnya. Baik. Wala yuqalu innal jumla asy-syartiyah jawabul qasam al-muqaddar fa inna asy-syart la yaslu an yakuna jawaban. Jadi dikatakan juga bahwa jumlah syartiyah itu jawab qasam al-muqaddar yang dikira-kira. Fa inna asy-syart la yaslu an yakuna jawaban. Karena syarat itu tidak boleh tidak masuk. Fa inna asy-syart la yaslu an yakuna jawaban. Bahwasanya syarat itu tidak boleh menjadi jawab al-qasam. Li'anna al-jawaba la yakunu illa khabaran, karena jawab qasam itu tidak ada kecuali dalam bentuk khabar, wa syartu insya, wa syart insya. Baik.
وعلى هذا فإن قوله تعالى في المثال الأول, dan atas ini maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam misal yang pertama, la arjumannaka yakunu jawaban lil qasam al muqaddar aghna an jawab syart. Nah, maka di sini la illam tantahi la arjumannaka itu jawab lil qasam, bukan di la illamnya jawab qasamnya. Jadi wallahi la illam tantahi la arjumannaka, mana jawab qasamnya? La arjumannaka, bukan la illam tantahi. Nah, seperti itu makna dari paragraf ini. Kenapa? Syarat tidak bisa menjadi jawab qasam, karena jawab qasam harus khabar, dan syarat itu insya ini di bab balaghah, wa dukhulul lam al-muti'ah lil qasam 'ala syart laisa wajiban, dan masuknya lam al-muti'ah tadi 'ala syart, atas syarat enggak wajib. Faqad tuhdhafu ma'a qawlil al-qasam muqaddaran qabla syart, berarti wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Jadi enggak ada wallahi in, tapi cuman in. Jadi lam yang masuk kepada adatus syarat, ya, masuk adatus syarat itu tidak wajib. Apa dalil bahwasanya jawab qasam la li syart dukhul lam fihi wa anna laysa majzum, walladhi yadullu anna al-jawab bil qasam, bahwasanya jawab itu untuk qasam. Misalnya tadi la illam tantahi la arjumannaka, la arjumannaka ini jawab untuk in syart atau jawab bil qasam. Maka di sini walladhi yadullu anna al-jawab bil qasam la li syart dukhulul lam fihi, adanya lam di situ. Adanya lam di situ. Wa annahu laisa bimajzum, dan fiilnya tidak di majzum, bidalil qaulih ta'ala ini ijtama kullu ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Nah, di sini apa bukti bahwa la ya'tuna bimithlihi itu jawab lil qasam, bukan jawab lisyart. Kita ketahui bahwasanya jawab syart itu majzum, tapi ini tidak majzum, maka jawabnya jawab al-qasam. Walau kana jumlah la ya'tuna jawaban lisyart la juzima al-fi'l. Sekiranya adalah jumlah la ya'tuna itu jawab lisyart la juzima al-fi'l, maka tentu dijazmkan la ya'tu bimithli. Nah, ini pembahasan nahwu. Ini pembahasan nahwu, apakah pembahasan nahwu apakah lam yang masuk kepada syart itu adalah jawab syart, jawab qasam, atau kalimat setelahnya. Maka yang betul adalah kalimat setelahnya adalah jawab al-qasam. Ini seperti itu. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Fal lam fi la in hiya al-muti'ah lil qasam, wal lam fi la ila Allah ya lamul qasam ay الواقعة في الجواب ولم تدخل نون التوكيد الفعل الفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور والأصل لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله لتحشرون إلى الله. Nah, dikata wala'in muttum au qutiltum la ilallahi tusyarun, lam di sini yal mutiyah lil qasam, dan lam la ilallah ya lamul qasam atau jawab. Nah, jadi ada dua lam. Maka yang jawabnya adalah la ilallahi tuhsyarun atau la tuhsyaruna ilallah, la tuhsyaruna ilallah.
Taib. Nah ini case khusus. Jadi aslinya itu la immutum au qitiltum secara bahasa la tuhsyaruna ila Allah. Lamnya di sini la tuhsyaruna jawab al-qasam. Lamnya jawab al-qasam. Ini untuk mengi'rab dan juga mengetahui mana jawab qasam. Ya, seperti itu. Ijra' ba'dil af'al majra al-qasam. Adanya sebagian fiil itu terbentuk sebagaimana bentuknya qasam. Contohnya begini. Idza kana al-qasamu ya'ti li ta'kidil muqsam alaih. Terkadang atau bentuk qasam itu datang untuk menguatkan muqsam alaih. Contohnya di contoh yang pertama tadi asalnya qasam itu disebutkan qasamnya wa qasamu billahi jahda aimanihim wa qasamu billahi jahda aimanihim dan bersumpah dengan Allah jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut dan bersumpah demi Allah dengan benar-benar bersumpah apa muqsam alaihnya la yab'atsullahu man yamut. Orang-orang kafir ngomong begitu, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Asalnya seperti itu. Fa inna ba'dal af'al maka sebagian fi'il itu ya jadi majrahu itu menempati tempatnya qasam. Idza kana siyaq al-kalami fi ma'na apabila bentuk kalam itu bisa sesuai dengannya. Contohnya apa? Lafaz wa id akhadha. Dan apabila Allah mengambil akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab perjanjian dengan yang kuat dengan orang-orang yang diberi Alkitab itu Bani Israil la tubayyinunnahu linnas. Nah jawab qasamnya la tubayyinunnahu linnas. Fallam fi qawlihi la tubayyinunnahu la tubayyinunnahu linnas lamul qasam itu lam jawab qasam wal jumlah ba'daha jawabul qasam dan jumlah setelahnya adalah jawab al-qasam lianna akhdhal mitsaq bima'na istihlaf karena mengambil mitsaq itu dengan makna istihlaf sumpah. Jadi seolah seperti Allah bersumpah wallahi la tubayyinunnahu linnas wallahi la tubayyinunnahu linnas. Alhamdulillah ya hari ini agak sedikit detail berkaitan dengan bahasa karenanya memang kalau mau mempelajari ulumul Quran, usul fiqh harus mempunyai dasar bahasa yang cukup baik dalam nahwu, baik dari sharf, baik balaghah dan al-ma'ani. Alhamdulillah kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di pertemuan bulanan. Nakhtati bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.